Sulit, Prof. Yusril juga sudah menjelaskan beberapa hari ini untuk mengubah keadaan, apalagi DPR reses. Saya percaya bahwa untuk mengatakan dalam amar itu ada diktum-diktum ya, dan diktum itu tidak boleh dipisahkan dari pertimbangan hakim. Memang ada perdebatan sana sini, kalaupun penafsiran hakim itu mulai ditafsir-tafsirkan lagi dalam pertimbangannya, tentu kita akan mengarah kepada diktum. Tapi mohon KPU dan DPR tidak sekedar membaca diktum-diktum yang ada di amar. Mari baca pertimbangan yang ada sehingga apa yang ada di amar itu bisa dimengerti dengan baik. Yang menurut saya memang persis, saya tidak berbeda dengan Prof. Yusril membacanya. Concurring kali ini aneh bin aneh. Mau ditempatkan dia di mayoritas utama, tunggu dulu. Karena dia tidak betul-betul setuju dengan pendapat mayoritas. Coba disimak baik-baik concurring opinion. Jangan-jangan concurring ini memang hanya setuju untuk soal gubernur ini. Lainnya menurut saya tidak. Jadi mohon maaf Gibran, kalau kita taat kepada putusan ini, KPU juga taat, DPR juga taat, Gibran masih perlu menunggu 5 tahun lagi untuk bisa mencalon. Bang Ferry, saya sanggah sedikit. Dalam posisi concurring itu, yang punya kuasa untuk menentukan itu dissenting atau setuju itu Ketua MK. LPH, rapat permusyawaratan hakim ini dikomposisikan di mana? Tentu berdasarkan pendapat hakim itu sendiri. Saya punya concurring, saya punya dissenting. Nah, saya tidak mengerti kenapa hakim memposisikan yang dua ini ya, Bu Eni Nurbaningsih dan Pak Danielius Mikfu itu memposisikan concurring, pada isinya menurut saya dissenting. Terima kasih. Nah, kita sebelum mengajak ke materi berikutnya dan berikan teman-teman di ruang, saya ingin mempertegas lagi situasi pasca putusan MK ini ke Prof. Yusril. Sebenarnya diktum kemarin itu secara perspektif hukum Prof sudah selesai atau belum? Baik, ini belum selesai pasti. Saya sedikit mau menambahkan supaya clear penjelasan saya tentang putusan yang konstitusional bersyarat tadi. Kan tadi saya bilang kalau dia batalkan pasal itu selesai. Tapi kalau dia nyatakan pasal itu bertentangan dengan departemen kecuali dimaknai, itu kan dimasukkan oleh Presiden dalam penjelasan. Saya memberi contoh begini. Saya pernah memuji Undang-Undang Imigrasi pasal 97 ketika saya dicegah pergi ke luar negeri pada tahun 2010. Pasal 97 Undang-Undang Imigrasi itu mengatakan jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Saya sudah 3 kali dicegah waktu itu. 6 bulan, diperpanjang lagi 6 bulan, diperpanjang lagi 6 bulan. Terus saya pikir sampai kapan? Ini ila yaumil qiyamah. Saya bisa dicekal sampai 6 bulan 6 bulan. Saya bawa ke MK. Saya mengatakan pasal 97 itu bertentangan dengan UUD 45 yang menjamin right to travel. Setiap warga negara berhak bepergian ke luar negeri dan berhak untuk kembali. Lalu MK memutuskan mengabulkan permohonan saya. Pasal 97 itu jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan. Dan kata-kata dan setiap kali dihapuskan oleh MK. Sehingga bunyinya jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Bukan setiap kali diperpanjang paling lama 6 bulan. Jadi putusan itu tegas mengatakan orang dicegah itu hanya 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan lagi. Setelah 12 bulan selesai. Jadi jangan orang itu dinyatakan tersangka dicegah ke luar negeri 6 bulan. Yang juga perlu diuji ya sebenarnya berapa lama orang itu bisa dinyatakan sebagai tersangka. Kita ini bisa sampai mana? Saya pernah menghadiri orang mati dikuburkan, statusnya itu masih tersangka. Ya kalau dalam 1 tahun misalnya penyidik tidak bisa mengumpulkan alat bukti orang ini bersalah, ya udah lepaskan. Bukan salah dia, Anda sebagai penyidik tidak mampu mengumpulkan alat bukti, bukan salah saya. Nah, itu perlu dipikirkan. Lalu begini,
Jadi kalau itu selesai, nggak perlu ada tindakan apa. Tapi kalau bertentangan dengan demokrasi secara bersyarat kecuali dimaknai, itu masuk dalam penjelasan dan itu perlu ada tindak lanjut oleh DPR, bukan seperti yang tadi menguji undang-undang imigrasi tadi. Begini, kalau putusan problematik dilaksanakan, itu tidak akan selesai masalah. Masalah akan terus berpanjang. Kalau ditanya pada saya, ini problematik atau tidak? Iya, ini putusan sudah saya terangkan tadi. Ada penyelundupan hukum, ada apa namanya, macam-macam sudah saya uraikan tadi. Nah, tapi kalau mau dilaksanakan diktumnya sudah membuka kesempatan kepada orang ya, yang sedang atau pernah menjabat kepala daerah untuk menjadi calon presiden wakil presiden berapapun usianya, masih di bawah 40 tahun. Hanya saya mengatakan, ya terserah pada orang yang bersangkutan. Kalau saya mengibaratkan saya dalam menghadapi situasi seperti itu, saya pilih apa? Saya mengatakan, terima kasih MK, Anda sudah membuat keputusan yang memungkinkan saya maju sebagai calon presiden wakil presiden. Karena saya pernah atau saya sedang menjabat kepala daerah meskipun umur saya di bawah 40 tahun. Tapi menyadari bahwa ini akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sekarang dan kemudian hari. Maka dengan jiwa besar, saya tidak memanfaatkan keputusan ini. Maka saya memutuskan tidak akan maju. Saya kira orang akan menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada orang yang bersangkutan. Sudah diberi kesempatan, dia nggak menggunakan. Artinya dia berjiwa besar dan dia seorang negarawan. Itu sekiranya ada orang yang memang diuntungkan dengan putusan MK ini, kemudian berpendirian seperti saya seperti itu, saya kira ini adalah solusi mengatasi persoalan yang kita hadapi sekarang. Solusinya adalah persoalan politik dan juga persoalan hukum. Karena putusan MK itu final and binding, berlaku seketika, dan putusan terakhir itu kemudian itulah yang berlaku, menyampingkan putusan-putusan sebelumnya yang tidak membolehkan. Yang terakhir itu membolehkan, itulah putusan yang berlaku sekarang. Tapi ada orang diuntungkan dengan putusan itu, tapi tidak menggunakan kesempatan itu demi menjaga jangan sampai terjadi keributan terus-menerus pada bangsa ini. Saya kira orang akan menilai itu sebagai orang yang berjiwa besar. Jadi saya kira ini menyelesaikan masalah. Dan saya nggak menemukan jalan lain lagi untuk menyelesaikan persoalan ini kecuali mengambil sikap jawab besar seperti itu. Belum selesai. Tapi kalau misalnya dikatakan tidak maju, ya karena pertimbangan seperti saya katakan tadi, paling tidak persoalan ini selesai. Hanya persoalan teknis dari putusan Mahkamah Konstitusi itu. Bagaimana kemudian? Nah itu sebenarnya lebih baik DPR sama Presiden aja merumuskan pasal 167 itu tentang persyaratan calon presiden, apakah harus seperti putusan MK itu ataukah memang memberi kesempatan kepada gubernur saja, tidak kepada kepala daerah dan seterusnya. Itu kita lihat, dan kita kembalikan lagi, memang ini open legal policy. Ya seperti itulah siogianya, dan walaupun mungkin lagi-lagi orang bawa lagi ke MK, orang bawa lagi ke MK, ya, kita lihat aja perkembangan. Tapi saya kira pemerintah dan DPR sudah bersikap mengenai persoalan ini. Saya kira ini harus ada penyelesaiannya, dan jangan sampai eskalasi ini terus-menerus terjadi, ya, berterusan dan berakibat tidak baik bagi kepentingan. DPR tolong nggak sih untuk memanggil Mahkamah Konstitusi, misalnya RDP gitu? Enggak mungkin, tidak mungkin. MK itu baru bisa membahas sesuatu kalau kita hanya, dia kan pasif, disampaikan perkara di sidang, kalau enggak dia diem. Jadi kecuali untuk hearing bersama antara legislatif dan MK nggak bisa. Nggak bisa. MK itu kan lembaga yang hanya duduk, ada perkara dia bawa diputus. Dia nggak boleh terlibat dalam perundingan mencari kompromi segala macam, itu enggak. Jadi bisa ada rapat konsultasi antara MK ini dengan ini, tapi hanya konsultasi dalam teknis penyelenggara negara. Jadi misalnya saya dulu pernah mewakili eksekutif, misalnya bukan Makejahpol, enggak, saya bilang ini bukan Makejahpol. Jadi kadang-kadang pada waktu itu kan urusan personal, keuangan dan
administrasi pengadilan itu kan masih di bawah Menteri Kehakiman pada waktu itu. Ya saya sendiri nggak begitu suka. Dan di zaman saya lah itu dilepaskan ke Mahkamah Agung kan. Dan di situ kemudian kita rapat dengan Mahkamah Agung hanya membahas bagaimana satu putusan administrasi putusan itu jangan sampai kapan dia sampai ke LP. Jadi hakim misalnya diketok nih palu, nyatakan si terdakwa dibebaskan. Nah, tapi kan putusannya itu baru sebulan kemudian sampai ke jaksa datang ke pengadilan, ke penjara, ke rutan, bebaskan orang sebulan lagi. Selama 2 bulan orang itu ditahan situ, dasar hukumnya apa? Kita tuduh melanggar HAM. Nah, yang itu saya bahas. Gitu. Ya, jadi ya setuju lah Pak. Bukan membahas isi putusannya. Oke. Poinnya. Ya, dari proses hukum, ntar nanti kita kasih ruang ke teman-teman, kita coba kita tanggapan secara politik mengenai sejumlah tadi saya disampaikan oleh Bung Ferry dan Prof. Yusril tadi. Ya, ini saya terkejut lagi, karena saya pikir itu sudah selesai, tapi ternyata baik Prof. Yusril maupun Bang Ferry Amsari mengatakan keputusan MK ini belum selesai. Artinya, secara politik, kalau kemudian PDI Perjuangan memang ingin melepas Gibran, gitu ya, maka ini tidak akan dipermasalahkan di legislatif. Bisa jadi begitu. Jadi secara politik ini akan didiamkan saja, begitu saja mungkin ya. Tapi kalau memang dipermasalahkan, maka akan sulit buat Mas Gibran untuk maju, kecuali memang dia pengen maju. Gitu ya. Terima kasih, mengulang Prof. Yusril ya. Terima kasih MK sudah memberikan jalan bagi saya untuk bisa maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Saya mengerti masih ada persoalan yang masih ada, maka supaya saya langgeng tolong diberesin segera ya Om ya. Supaya nggak ada problematik kan. Apakah Om sanggup begitu kan? Apakah Om sanggup? Ya. Ya, kan lagi di arisan tuh. Nah, ini menarik. Saya pikir dari sisi politik, artinya kalau kata Prof. Yusril dan Bang Ferry belum selesai, maka kelanjutan perpolitikan ini masih ada. Dan PDI Perjuangan akan memegang peranan penting di sini. Apakah Mas Gibran akan maju atau tidak? Hari ini kita diskusi, Sekjen katanya panggil Gibran. Jadi sangat mungkin kalau kemudian PDI Perjuangan oke, dengan kondisi yang disampaikan oleh Prof. Yusril dan Pak Ferry, kalau Gibran mau maju hanya bisa bersama Ganjar Pranowo. Mungkin ada deal-deal politik seperti itu, gitu. Ya, kita bahas soal politik, tapi bisa juga ya saya agak tanggapi. Dilakukan pembiaran karena memang Tony problematik, sehingga ketika one day itu jadi, maka akan jadi persoalan politik bagi penguasa. Itu bisa jadi nggak? Ya susah dong, kalau misalnya ada problem terus kemudian didiamkan menjadi persoalan penguasa, kita kembali bergantung pada dari mahasiswa nanti untuk membereskan itu. Menurut saya nggak fair, harusnya dari sekarang sebagai orang-orang tua membereskan itu. Oke, ya satu pertanyaan lagi mungkin buat Prof. Yusril, karena kita sudah membahas soal isu politiknya. Prof. Yusril, ketika tadi Bung Hensat tadi menyebut bahwa ya ini bicara soal kebajikan ya, soal pemilihan capres dan cawapres ini kembali ke kebajikan seseorang untuk ya dia kebijaksanaannya seperti apa menanggapi putusan yang katanya kan problematik. Nah, keluar dari konteks orang yang mungkin sedang kita perbincangkan mungkin ya, saya ingin bertanya secara personal kepada Prof. Yusril terkait nama yang sering beredar. Tadi kan sudah disebutkan oleh Bung Hensat tadi bahwa sosok yang disebut oleh Prabowo Subianto itu ada dari luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita lepaskanlah ya identitas Jawanya ini karena Prabowo sudah menyebutkan ada sosok luar Jawa dan semua orang itu melihat posisi itu ada di Prof. Yusril. Bagaimana Anda melihat peluang itu dengan situasi persoalan hari ini yang sedang terjadi di lingkungan koalisi Indonesia Maju itu? Ya iya kan begitu. Ada topik politiknya juga, karena beliau tidak bisa dilepaskan sebagai bagian dari koalisi yang hari ini sedang sedang berdialektika dengan putusan yang problematik tersebut, kan kira-kira begitu. Gimana Prof. Yusril? Jika memang pada akhirnya ya kan telunjuk
para ketum itu menyepakati Prof. Yusril aja yang menjadi pendamping dari Pak Prabowo. Mengamini Pak Ferdian Syahid. Yang mana? Oh, akhirnya dapat kesempatan kan orang seperti itu. Karena kita bisa melihat perdebatan 2024 seru nih. Gitu. Coba mungkin Prof. Yusril. Ini memang susah saya menjawab pertanyaan ini, menyangkut diri saya sendiri. Jadi di koalisi Indonesia Maju itu memang sudah ada satu kali pembicaraan mengenai masalah calon presiden ini. Diundang semua, kita duduk mengelilingi meja, di meja satu lagi itu para sekjen partai. Dan pada waktu itu Pak Prabowo mengatakan silakan untuk mengemukakan pandangan-pandangan, mau nama juga boleh, silakan. Bicaralah mulai dari Pak Erlangga dan seterusnya, dan saya mungkin berbicara ketiga sebelum terakhir, sebelum Fahri Hamzah, dan sebelum partai Garuda sama partai Gelora. Jadi saya memang mengatakan begini, Pak Prabowo ini dalam posisi yang sekarang dari banyak lembaga survei maupun pandangan itu dalam posisi diuntungkan. Mau 3 putaran, mau 2 putaran atau 1 putaran itu kans untuk memenangkan itu besar. Dan kemudian Pak Prabowo itu dipasangkan dengan siapa saja sepanjang itu tidak akan mendegradasi orang yang jadi tersangka misalnya macam itu kans Pak Prabowo menang itu besar. Karena itu tiba saatnya saya bilang sekarang ini kita ini jangan semata-mata mempertimbangkan electability, tapi juga mempertimbangkan capability. Karena kan selama ini kalau baca lembaga survei kan hanya electability aja yang dipertimbangkan. Kita sudah selayaknya berbicara juga. Jadi setelah terpilih nanti apa yang harus dilakukan? Nah, saya juga menjelaskan beda kata-kata dibantu. Dalam di 45 itu presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Katanya sama, tapi maknanya beda. Ya, kalau menteri itu sektoral hanya penjabaran kebijakan presiden dan eksekutor kebijakan presiden, sedangkan wakil presiden itu membantu presiden itu dalam semua aspek memikirkan, merumuskan dan mengambil satu kebijakan dan keputusan. Nah, jadi itu pertimbangannya. Tentu kemudian yang lain-lain semua bicara menyerahkan kepada calon presiden yang nanti memutuskan siapa yang akan menjadi wakil presiden dan akan disepakati oleh koalisi. Lalu kemudian seperti juga sudah banyak diberitakan, itu dikasih kertas kosong disuruh menulis nama-nama, ditutup amplopnya oleh staf lalu dikumpulkan dalam kotak dan mungkin sudah diserahkan Pak Prabowo. Mungkin beliau sudah baca atau tidak, saya nggak melihat ya. Tapi kemudian setelah itu beberapa menit kemudian rapat dimulai kembali, lalu Pak Prabowo mengatakan, oh ternyata sudah ada 4 tokoh. Ya, ini dapat disebutkan ada 1 calon atau tokoh dari luar Jawa, ada tokoh dari Jawa Barat, ada tokoh dari Jawa Tengah, dan ada tokoh dari Jawa Timur. Tidak menyebutkan nama. Ya. Dan apa isi masing-masing kertas putih itu kita juga nggak tahu. Yang ditulis tertutup begitu. Lalu kemudian para pengamat menganalisis siapa dari luar Jawa, siapa Jawa Tengah, Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Waktu itu sebenarnya seluruh juga dibilang Jawa Barat ini ya ada DKI, ada Banten. Ya udah, itu masuk Jawa Barat semua. Jawa Tengah kan ada Jogja, ya udah itu Jawa Tengah. Jadi kira-kira kalau dibilang Jawa Barat itu meliputi Jakarta, meliputi Banten, dan meliputi Jawa Barat sendiri. Nah setelah itu mengatakan kita nanti akan rapat lagi membahas masalah ini. Mulanya kemarin setelah ada putusan Mahkamah Khusus yang pertama nih, ya. Saya juga sudah diinfokan nanti jam 4 sore ada pertemuan di rumah Pak Prabowo di Jakarta Negara. Tapi belakangan saya terima udah kira-kira jam 3:30 bahwa ditunda. Wah, saya baru sadar, itu alasannya apa ini? Jangan-jangan sudah ada putusan yang keempat. Mulai kali begitu ya. Rapat belum ada rapat selanjutnya. Nah jadi kalau saya berpendirian begini, apa namanya? Ya kita ini nggak tahu lah mengenai jabatan-jabatannya, apa namanya, kita serahkan aja kepada yang maha kuasa begitu. Siapa yang akan dipilih, saya pun juga mengatakan itu apapun yang disepakati disampaikan oleh kuesioner Indonesia Maju kita akan terima, ya. Termasuk juga sekiranya diputuskan Gibran maju. Saya pun memang nggak punya pilihan sebagai ketua koalisi, saya juga harus terima, ya. Karena
demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang, kan begitu. Jadi kalau ada 9 orang ambil keputusan, 4-5 orang sudah mengatakan A, 4 orang mengatakan B, yang B itu kan nggak boleh ngambek punya agenda sendiri, yang B itu kan harus tunduk kepada keputusan yang banyak. Kalau ketua umumnya Golkar misalnya. Tapi saya sudah mengungkapkan pandangan. Kalau kemarin pendapat saya itu saya sampaikan tertutup kepada rapat itu, tapi sekarang pendapat saya setelah saya tadi terbuka, saya mengatakan seperti, dan itu juga pasti akan didengar oleh koalisi. Itulah pendapat saya. Jangan sampai nanti di belakang hari terjadi sesuatu saya seperti tidak punya tanggung jawab moral sebagai seorang akademisi dan mengatakan ini konsekuensinya akan begini, akan begini, akan begini. Belum tentu juga terjadi, tapi paling tidak saya sudah mengingatkan jangan sampai sesuatu itu terjadi. Nah, jadi kalau soal spekulasi dari ataupun analisis para pengamat bahwa saya masuk dianggap tokoh yang luar Jawa itu ya mungkin iya, nggak ada yang lain. Nggak ada orang lain, barangkali yang lain itu memang Jawa Tengah. Jawa Barat lalu dibilang Ibu Susi, Ibu Diastuti, Ibu apa namanya. Saya kira juga Pak Hendy langsung dikonter oleh Bu Susi, kok nama-nama saya dikait-kaitkan di sini, katanya begitu. Saya baca juga di Twitternya begitu ya. Yang lain mungkin Pak Ridwan Kamil, tapi mungkin sudah tidak begitu signifikan dalam pembicaraan sekarang. Tapi kalau Yusuf siap dan bersedia, jika misalnya memang pilihannya jadi. Iya, kalau siap, insya Allah saya siap. Dan saya kira sejak tahun 99 saya sudah mempersiapkan diri sebenarnya. Karena waktu itu saya, mungkin ya karena itu saya sekolah ya, saya benar-benar belajar serius ya. Saya belajar 3 bidang dan sampai akhir saya belajar itu. Saya belajar hukum, belajar politik, saya menulis disertasi doktor juga di bidang ilmu politik. Cum laude juga lulusnya. Ya, apa namanya, samping ilmu hukum dan sekarang saya sedang menulis disertasi doktor di bidang filsafat. Jadi saya mau sekolah saya itu selesai semuanya. Jadi saya pikir ini urusan kenegaraan, mudah-mudahan saya jangan sampai kering ilmu saya dalam membahas soal negara itu. Jadi makanya dari segi praktek dan lain-lain, ya saya juga menjadi speechwriter 3 presiden, ya, Pak Harto, Habibie, SBY, dan kemudian ya, boleh dibilang bukan speechwriter itu bukan hanya nulis pidato, tapi bahkan menyiapkan bahan-bahan sidang kabinet. Karena presiden itu ketika memimpin sidang kabinet, dia udah ini yang harus dibahas hari ini. Menteri apa aja yang relevan untuk bicara. Supaya sidang kabinet itu ada fokus dalam pembicaraan. Ya kita paling tidak mungkin saya tahu apa yang harus dikerjakan oleh seorang presiden. Jadi nggak mesti lagi nanya-nanya, mikir-mikir apa itu. Habis waktu nanti. Belajar 2 tahun jadi presiden, sementara 2 tahun lagi menjalankan pekerjaan, setahun terakhir sudah orang sudah sibuk mau pemilu. Saya pikir ini juga baik bagi jabatan kepresidenan maupun juga baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Karena itu betul apa yang dikatakan Pak Ferry Amsari tadi. Ya, mungkin ya kalau pada level gubernur barangkali ya. Tapi gubernur pun juga gubernur mana ya? Saya juga dulu waktu nyusun undang-undang kepolisian. Jadi orang yang bisa jadi Kapolri itu pertama adalah jabatannya itu dia perwira tinggi di Mabes Polri, ya. Atau orang itu menjadi Kapolda, disebutkan terbatas. Kapolda Sumatera Utara, Kapolda DKI Jakarta, Kapolda di Jawa Minus Jogja, dan Kapolda Sulawesi Selatan. Ya. Jangan ada Kapolda Bangka Belitung tiba-tiba jadi Kapolda, kacau malah dunia ini. Ya. Jadi memang kita ada, jangan lupa gubernur mana, masa tiba-tiba Gubernur Provinsi Papua yang mau dimekarkan itu terus jadi calon presiden, kan coba loh dunia ini. Jadi saya kira itu agak hati-hati juga kita merumuskan ini. Oke, terima kasih. Supaya jangan jauh-jauh dari Jakarta, kalau sewaktu-waktu ada pertemuan, jadi kami bisa mengadakan pertemuan secepatnya. Prof mau penegasan ulang tahun Pak Prabowo ada Begitu ya, belum tahu saya. Infonya katanya 2 kandidat kok. Hah? Tinggal 2 kandidat. Dua kandidat juga. Nah, 2 kandidat cawapres minggu ini. Di Pak Prabowo. Iya. Saya nggak tahu ya. Setelah ada Pak Gibran ini, dibukanya putusan MK ini, ya memang mengarah ke sana ya. Kalau kemarin, yang beliau katakan ada tokoh dari luar Jawa, tokoh dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau ya tidak disebutkan namanya siapa, tapi ya banyak para analis mengatakan orang luar Jawa itu mungkin saya, karena memang salah satunya orang dari luar Jawa.
Erik juga, Pak Erik masuk ke Tangerang, masuk ke luar Jawa, Jawa Barat, ada disebut Pak Ridwan Kamil, ada Susi Pujiastuti, mungkin enggak juga, ya Pak Gibran, dan Ibu Khofifah, barangkali mungkin, ya mungkin 3 ini yang akan dipertimbangkan, dan saya kira kita serahkan sepenuhnya kepada rapat musyawarah koalisi Indonesia Maju untuk memutuskan siapa yang akan maju pencalonan ini. Kemungkinan yang dari Jawa Timur nggak ada lagi, Caimin sudah gabung ke Anies, tinggal di Bukipa, tinggal saya yang keluarga, Pak Gibran jadi Pak Gibran jadi maju, tinggal Bu Khofifah. Kalau saya kan jadi maju, tinggal maju. Katanya kemarin juga pembahasan ketua tim pemenangan. Tidak dibahas dalam rapat resmi, tapi dalam omongan di luar rapat ada disebut tentang tim pemenangan itu. Ya, jadi tapi belum diputuskan siapa yang akan menjadi ketua tim pemenangan. Adanya Pak Tusan yang menekan. Ya ada disebut ya bahwa ada yang mencalonkan Pak Bahlil, gitu. Tapi ketua umum Golkar mengatakan mungkin Pak Rosan layak dipertimbangkan untuk menjadi ketua tim, tapi belum ada dibahas dalam forum rapat resmi dan belum ada juga keputusan. Ya, sebelumnya juga Ibu Khofifah pernah disebut juga sebagai salah satu calon dari ketua tim sukses, tapi ya belakangan namanya sudah tidak disebut lagi. Ada disebut sebagai calon wakil presiden. Oke, Prof. Oke, masih ada yang mau ditanya? Subscribe to my channel.